kita ada tugas kepri. Tugas apa? Tugas apa? Tugas yang bikin video itu loh. Oh, yang grup project 2 ya? Iya. Oh, Iya. tugas analisis. Iya, yang itu bikin video analisis. Ya, baru inget lagi. Minggu depan ya? Minggu ini nggak sih? Minggu ini? Iya. Rick, ini apa itu? Aku lagi nonton ini, Mean Girls. Mean Girls. Mainin sama Lindsay Lohan nggak sih? Iya, yang itu. Oh, tahu nggak sih? Film itu tuh bisa dianalisis pakai teorinya Maslow loh. Teori ini gak sih? Kalau yang masuk amen itu hierarchy of needs ya? Iya. Iya, benar banget. Seriusan? Serius? Masa? Oh, jelasin deh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A 2022 Psikologi Kepribadian 2. Kenalin kami, Agnia Iza 003. Agnia Marinza 004. Ananda Putri Nurrohmah 018. Arif Muhammad Zaki 034. Nah, kami di sini akan menganalisis film Mean Girls dari teorinya Maslow, yaitu Hierarchy of Needs. Oh ya, spoiler alert buat yang belum nonton filmnya. Kalau udah, sit back, relax, dan enjoy the video. Sebelum dianalisis, mungkin akan dimulai dengan sinopsisnya terlebih dahulu. Film Mean Girls, yang merupakan komedi remaja, mengisahkan kehidupan seorang gadis yang bernama Cady Heron. Keluarganya yang pindah dari Afrika ke Amerika Serikat memaksa Cady untuk keluar dari zona nyaman dan memulai kehidupan barunya di lingkungan yang sangat asing. Seumur hidupnya, Cady hanya di homeschooling oleh orang tuanya. Jadi pada awalnya saat baru pindah, Cady mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru untuknya. Namun, segalanya berubah ketika Cady bertemu dengan Janice dan Damien, dua orang yang tergolong tidak terkenal di sekolah barunya. Mereka memberitahu Cady atas keberadaannya kelompok terpopuler di sekolah mereka yang bernama Plastics, diketuai oleh Regina George. Cady kemudian diminta oleh Janice untuk menyusup ke dalam kelompok mereka dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang Plastics itu sendiri. Cady berhasil masuk ke dalam kelompok Plastics dan mendapatkan kepercayaan Regina. Namun semakin lama Cady terlibat dengan kelompok tersebut, semakin terpengaruh dia oleh gaya hidup dan perilaku mereka yang manipulatif dan kejam. Walaupun itu, Cady terbutakan oleh rasa ingin diakui dan ia juga menikmati atensi yang ia dapatkan setelah bergabung dengan Plastics. Maka ia membiarkan kelakuan jahat oleh Plastics terhadap siswa SMA North Shore. Cady juga mulai mengubah dirinya dan menjadi seorang mean girl. Dalam perjalanan ini, persahabatan Cady dengan Janice dan Damien terganggu, serta hubungannya dengan Aaron Samuel, seorang lelaki yang ia sukai juga terancam. Cady mulai menyadari setelah bergabungnya ia dengan Plastics bahwa ia kehilangan jati dirinya, dan dia sadar bahwa apa yang selama ini ia lakukan tidak membawa kebahagiaan di hidupnya. Cady sadar kalau ia hanya perlu untuk stay true to herself, ia tidak perlu berteman dengan kelompok tenar untuk menaikkan statusnya, dan dengan ia meledek orang lain bukan berarti dirinya lebih baik. Akhirnya Cady memutuskan untuk menghentikan permainan yang merusak tersebut dan memperbaiki kerusuhan yang ia perbuat. Dia mengungkapkan kejahatan dan manipulasi yang terjadi di antara Plastics, memulihkan hubungannya dengan Janice dan Damien, serta menemukan kembali jati dirinya. Bersama-sama mereka mencoba untuk mengubah dinamika pertemanan yang merusak di sekolah mereka. Sebelum kita membahas mengenai analisis film Mean Girls dari kacamata teori hierarki kebutuhan manusia, perlu nih kita kenalan dulu sama teori yang akan kita gunakan kali ini. Teori tentang kebutuhan manusia pertama kali dicetuskan oleh Abraham Maslow, yaitu pada tahun 1943. Teori ini sering dikenal sebagai piramida Maslow. Dan menurut Maslow, untuk bisa mencapai tingkatan paling atas dari teori miliknya, kita harus memenuhi tingkatan paling dasar terlebih dahulu. Apa sih tingkatan yang paling dasar dari teorinya Maslow? Nah, yang menempati piramida paling dasar dari teori miliknya Maslow yaitu kebutuhan fisiologis. Ini bisa berupa kebutuhan seperti tidur, makan, istirahat, dan tempat tinggal. Nggak harus 100% terpenuhi, asalkan individu ini sudah merasa cukup dan ia merasa bisa lanjut ke hierarki yang kedua atau kebutuhan yang kedua. Di tingkatan selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman di sini mencakup rasa aman dari ancaman fisik maupun ancaman secara emosional. Contohnya seperti rasa aman dari tindakan kriminalitas dan perundungan. Setelah tingkatan 1 dan tingkatan 2 terpenuhi, individu ini akan berusaha memenuhi kebutuhan di tingkatan ketiga, yaitu seputar kebutuhan sosial.
Nah, kebutuhan sosial ini mencakup kasih sayang serta cinta dan rasa kepemilikan. Setiap manusia perlu merasa dicintai dan bersosialisasi di masyarakat. Keberadaan keluarga, teman, pacar, dan para anggota di komunitas itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan individu. Terpenuhi social need ini perlu kita upayakan supaya bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tingkatan selanjutnya. Di tingkatan selanjutnya yaitu esteem need atau kebutuhan penghargaan. Bisa berupa apresiasi dan rasa hormat dari orang lain. Untuk bisa memenuhi ini, biasanya individu akan melakukan berbagai macam hal supaya dirinya bisa meningkatkan rasa percaya diri miliknya. Seperti berusaha menjadi juara lomba, menjadi orang yang terkenal, memiliki karir yang bagus. Nah, kebutuhan fisiologis, rasa aman dan bersosialisasi, serta self-esteem ini termasuk the needs. Kebutuhan ini muncul karena defisiensi yang ada di dalam diri sendiri. Sedangkan tingkatan paling akhir yaitu self-actualization. Self-actualization menurut Maslow ini sangat penting. Supaya bisa mencapai ke tingkatan hierarki paling atas, individu ini perlu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya dan menjadi apa yang diinginkan. Self-actualization ini masuk ke needs, yaitu kebutuhan yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Bukan lagi manusia yang hanya mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diinginkan oleh lingkungannya. Selanjutnya ada analisis film Mean Girls dilihat dari teori hierarchy of needs Maslow. Jadi yang pertama ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis yang tidak menjadi fokus utama dalam film Mean Girls. Dan dapat dilihat bahwa para karakter, terutama Cady, memiliki akses terhadap kebutuhan tersebut secara umum. Cady memiliki tempat tinggal yang layak dan juga mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan yang baik dari orang tuanya. Kemudian ada safety needs atau kebutuhan akan rasa aman dan keamanan mencakup perlindungan fisik, kestabilan emosional, dan kepercayaan dalam hubungan. Dalam film ini tuh beberapa karakter mengalami kecemasan dan tidak merasa aman. Cady sebagai karakter utama mengalami ketidakpastian saat ia beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Ia sempat diberikan keamanan oleh teman-teman barunya yaitu Damian dan Janice, yang memberikan peringatan kepada Cady mengenai seluk-beluk sekolah itu, seperti mengajari Cady di mana untuk duduk di kantin agar aman, dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Cady. Nah, mereka juga memberitahu Cady kejahatan yang dilakukan oleh Regina George dan kelompoknya, yaitu Plastics, yang akan membawakan keburukan pada Cady. Dia juga merasa terancam oleh upaya Regina George untuk menjaga kekuasaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang love and belonging needs. Kebutuhan akan hubungan sosial dan cinta adalah kebutuhan psikologis yang melibatkan rasa keterhubungan dengan orang lain, persahabatan, dan hubungan romantis. Dalam film ini, hubungan sosial berperan penting ditunjukkan pada saat Cady berusaha untuk bergaul dan mencari persahabatan yang sehat, tetapi terjebak dalam dinamika toksik dengan kelompok Plastics. Sampai-sampai Cady berusaha menyerupai mereka untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Bahkan, Cady juga mulai jarang untuk berkumpul dengan Janice dan Damian. Di sisi lain, Cady mulai menyukai Aaron, mantan dari Regina. Cady termotivasi untuk mendapatkan Aaron agar merasa lebih unggul dari Regina. Perasaan romantis yang dimiliki Cady terhadap Aaron akhirnya berkembang. Hal ini melibatkan keinginan akan cinta dan penerimaan, sehingga dapat dikatakan ini merupakan needs-nya Cady untuk memenuhi love-nya atau deficiency love yang merupakan cinta karena merasa kekurangan dan menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Pada hal ini, Cady hanya terfokus pada Aaron untuk dapat menjadi miliknya agar ia dapat merasa lebih unggul atau menang dari Regina. Kemudian kita akan membahas tentang esteem needs. Kebutuhan akan penghargaan diri itu mencakup pengakuan, prestasi, dan harga diri yang positif. Nah, dalam hal ini, karakter Regina George merupakan contoh yang menonjol. Regina sangat peduli dengan status dan popularitasnya, dan mengendalikan orang lain untuk mempertahankan kekuasaannya. Tentunya, Cady juga membutuhkan self-esteem atau penghargaan diri dari orang lain dong,
apalagi mengingat dia merupakan anak baru di sekolah ini. Caddy berusaha untuk fit in dengan kelompok plastics untuk mendapatkan status dan pengakuan dari orang lain yang dibutuhkannya. Namun setelah Caddy sadar bahwa dengan mengasosiasikan dirinya dengan plastics, hal-hal buruk terus terjadi padanya. Hingga pada akhirnya, Caddy menyadari bahwa kebutuhan akan penghargaan diri sejati tidak dapat dicapai melalui penghancuran dan penghinaan orang lain seperti yang Plastics lakukan. Dan dia memilih untuk mengejar kebahagiaan dan menghargai dirinya sendiri. Dan yang terakhir, self-actualization. Kebutuhan untuk self-actualization adalah kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang melibatkan aktualisasi potensi pribadi, pencapaian tujuan, dan pemuasan diri. Perkembangan karakter pada film ini memuncak pada aktualisasi diri dari Caddy. Saat Caddy sudah menjadi populer dan berhasil menjatuhkan Regina, Caddy berubah menyerupai Regina. Caddy dipenuhi dendam, jahat, sombong, bahkan tidak lagi berteman dengan Janice dan Ian. Hingga suatu saat Regina kembali membalas dendam dan keadaan berbalik kembali karena Caddy dimusuhi oleh seluruh murid di sekolahnya. Disinilah kebutuhan aktualisasi diri ini muncul. Caddy menyadari bahwa selama ini ia sudah menyerupai Regina yang dia benci. Dia menyadari bahwa mengikuti kelompok Plastics tidak membawa kebahagiaan dan autentisitas dalam hidupnya. Ia juga menyadari bahwa dia bisa hidup selayaknya apa yang dia inginkan, tidak harus menjelekkan orang lain untuk menjadi bahagia versi dirinya, melainkan dengan meraih potensi miliknya dengan seutuhnya. Akhirnya, dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri dan mengejar minat dan kebahagiaan pribadinya. Caddy kembali merubah dirinya menjadi lebih baik dan berusaha mengembalikan citranya. Caddy melepaskan semua dendam dan kembali berteman dengan semuanya. Sekian video analisis film Mean Girls dengan teori Maslow Hierarchy of Needs dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!